Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang berpotensi juga akan bergerak naik karena konflik di Timur Tengah ini. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa beberapa saham di sektor batu bara yang berpotensi ikutan naik apabila memang ada konflik peperangan di Timur Tengah. Di video sebelumnya yang di-post jam 5 sore tadi, kita sudah bahas saham-saham di sektor minyak yang ada potensi untuk bergerak naik karena harga minyak mulai bergerak naik karena konflik peperangan ini. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana potensi saham-saham di sektor batubara. Di video memang tidak semua saham-saham batubara kita bahas, tapi jika kita lihat sebelumnya pada awal peperangan Rusia melawan Ukraina, harga batubara, saham-saham batubara mulai bergerak naik dan sebelumnya downtrend, malah karena ada konflik itu mulai bangkit dan bergerak naik lumayan tinggi pada saat konflik tersebut. Dan saat ini, jika kita perhatikan saham-saham batubara rata-rata memang sudah mulai bangkit. Nah sekarang kita lihat dulu untuk saham pertama PTBA. PTBA jika kita perhatikan secara teknikal sebenarnya sudah mulai oke pada saat berhasil break garis EMA 50-150 di bulan Januari kemarin. Setelah berhasil break, PTBA mencoba untuk naik di atas 2600 sempat gagal, turun kembali ke garis EMA 50-150, bisa kita lihat PTBA masih bisa bertahan dan melanjutkan uptrend-nya. Tapi 2 minggu terakhir ini, PTBA mulai sideways karena tertahan di sekitar 2650. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di 2600. Jadi 2600 sebenarnya sudah berubah menjadi support, tapi karena candle tidak begitu oke, tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 2550 di sekitar daerah sini. Dan secara teknikal PTBA juga sebenarnya masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham PTBA, asing 2 hari terakhir masih keluar. Dan penurunan ini terpantau ini ada distribusi. Dan karena ada potensi untuk pendek selling, saya lihat PTBA masih ada potensi untuk terkoreksi. Dan apabila terkoreksi, maksudnya ada kesempatan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50-150. Dan lebih oke untuk entry apabila teman-teman ingin coba pantau saham PTBA, tunggu terkoreksi dulu ke sekitar 2500 sampai 2490. Jika terpantau terkoreksi ke target harga ini bisa bertahan dari rebound, terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik coba entry di sekitar garis EMA 150 dengan target swing terdekat tetap di sekitar 2006. Selanjutnya saham ADMR juga menurut saya masih menarik secara teknikal, bisa kita lihat sebelum juga masih bergerak uptrend setelah bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Setelah rebound bisa kita lihat sempat menyentuh sekitar harga 2300. Setelah ADMR terkoreksi kembali ke garis EMA 50 dan bisa kita lihat garis EMA 50 kembali menjadi support kuat, ADMR masih bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini ADMR masih gagal naik di atas 2100. Tapi di bawahnya 2000 ini sudah berubah menjadi support psikologis untuk ADMR. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya ADMR di harga bawah, maksudnya selama masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 1845 ini masih menarik untuk coba di hold. Nah secara history bisa kita lihat ini masih berupa support kuat yang beberapa kali menahan penurunan dari saham ADMR. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ADMR, pada perdagangan hari Jumat walaupun naik, terpantau di broker summary ini malah ada sedikit distribusi, tapi asing terpantau hari Jumat masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi cara pergerakan juga menurut saya ADMR lebih oke apabila mau entry tunggu terkoreksi lanjutan. Untuk saat ini support terdekat memang di 2000, tapi kita bisa perhatikan dulu, wait and see dulu. Jika ternyata turun di bawah 2000, lebih oke menurut saya tetap tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 1800. Jadi besok takutnya awal-awal ada pendek selling, kita wait and see dulu pada awal perdagangan, jangan terlalu FOMO untuk mengejar. Kita lihat di support kuat mana saham-saham kita mau entry itu bisa bertahan dari rebound. Dan untuk saat ini tuh ADMR support terdekat ada di 2000. Apabila masih bisa bertahan terutama mau coba entry di 2000 juga masih oke. Tapi jika kita pantau jebol 2000 lebih oke coba tunggu di sekitar 1800 sampai garis EMA 50. Dan target swing terdekat itu di sekitar 2200. Oke, jadi ADMR yang punya di harga bawah masih bisa coba di hold. Yang ingin coba entry, coba tunggu di harga bawah. Dan sekarang kita coba lihat ITMG. ITMG jika kita perhatikan cara teknik kedudukan juga mulai membaik. Ya saat ini mencoba untuk break garis EMA 150, ini sempat gagal pada bulan Januari. Terkoreksi kembali ke 22.000, bisa bertahan dari rebound. Saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 150 di sekitar harga 22.500. Candle hari Jumat lumayan solid walaupun sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 22.250. Jadi secara pergerakan ITMG menarik apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 150 minggu depan. Dan cara pergerakan akan reversal dari downtrend menuju uptrend dan target kenaikan di sekitar 23.500. Dan untuk ITMG jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 2 minggu terakhir terus masuk.
kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ITMG yang ingin coba pantau day entry juga sama, wait and see dulu pada perdagangan hari Senin nanti. Lebih oke wait and see kembali di sekitar garis EMA 150 dan garis EMA 50. Kita lihat apakah ITMG terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi pada saat terkoreksi hari Senin nanti, lihat apakah masih bisa bertahan di garis EMA 50. Jika masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba pantau day entry dan target swing jangka pendek di 23.000 sampai target lebih jauh di 23.500. Selanjutnya saham bumi maupun secara teknikal tidak oke, bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat uptrend, saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Tapi sekarang masih kuat bertahan di garis EMA 150. Garis EMA 150 jika kita perhatikan sini ada di sekitar 238. Cara pergerakan memang bumi masih gagal break garis EMA 50. Dalam satu minggu ini masih terkoreksi. Hari Jumat malah sempat menyentuh zona supportnya di sekitar 240 sampai 250. Tapi penutupan kembali naik di 258. Jadi untuk bumi, menurut saya tetap menaruh coba dipantau selama masih kuat di atas garis EMA 150. Dan hari Senin memang masih ada potensi menurut saya juga terkoreksi lanjutan. Jadi kita masih bisa coba pantau di sekitar 220 sampai 240 untuk target entry saham bumi. Jadi tetap tunggu terkoreksi dulu. Pada saat terkoreksi ke target harga ini di sekitar 220 sampai 240, apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Kan ingat secara teknikal bumi tidak seoke saham-saham batubara yang kita bahas tadi. Tapi jika terpantau harga batubara mulai bangkit, mulai bergerak naik karena ada konflik di Timur Tengah ini, saham-saham batubara mulai bergerak naik, harusnya bumi juga ikutan akan bergerak naik. Kesempatan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 150 apabila masih bisa bertahan dan rebound, Musa masih menaruh coba entry, dan target swing terdekat saatnya tetap di 300. 300 ini masih berupa resisten yang kuat. Apabila bumi mencoba break masih gagal, cara pergerakan masih sideways. Tapi apabila teman-teman masih mau hold, Musa selama masih kuat di atas garis EMA 150, teman-teman bisa coba di hold. Dan target lebih jauh di sekitar 340 sampai 360. Jadi untuk bumi lebih oke wait and see kembali di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 220 untuk target entry-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.